اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimuna as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhimil ladzat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para hujjaj, para asatidz wa asatidzah, wabil khusus jamaah Majlis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulul azmi, bapak dan ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata dan ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak yang salih dan salihah, nikmat rezeki yang halal yang thayyib. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur, hingga kita selaku umatnya sampai malam hari ini, detik ini kita masih diberikan kekuatan iman kita, sampailah kita kepada Majlis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalamnya kita isi dengan rububiyah ibadah kepada Allah, yaitu ta'lim dan zikir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah cinta dan suka terhadap majlis-majlis yang dimana dalamnya ada sebuah pengajian dan di dalamnya ada sebuah zikir untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majlis kita bisa mengingat banyak tentang kematian. Manakala kita banyak mengingat tentang kematian, maka fa insyaallah kita akan selalu terjaga daripada kemaksiatan insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini, dan insyaallah nanti kita akan dilanjutkan setelah taklim itu zikir biasa kita setiap malam Jumat. Senantiasa yang hadir, yang istiqamah, yang mengikuti taklim dan zikir akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا إلى حضرة العالم العالمة الفاقه شيخ أحمد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abi mohon ikhlasnya, mohon ridhonya untuk memberikan sebuah doa, kirim kita doa kepada jamaah kita. Insyaallah beliau akan menjadi pimpinan majelis taklim bulanan di
kebun jahe, yaitu Umi Sami, yang pada malam hari ini beliau dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit, senantiasa dengan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya. Dan saudara kita yaitu anaknya, cucunya Mpo Iya ya, yang saat ini masih dalam rumah sakit, senantiasa semoga Allah angkat penyakitnya bil barakah wal karamah wasyafa'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah minggu yang lalu kita mengkaji tentang bagaimana berwasiat orang yang sakit terhadap keluarga dan terhadap orang yang berkhidmat kepadanya. Lalu kemudian kita bagaimana dalam keadaan kita mengeluh sakit dan kita dalam keadaan posisi yang dalam keadaan marid, kita boleh mengeluh dengan catatan mengeluhnya itu karena memang sakit, tidak dendam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa doa yang sudah diberikan, yaitu daripada kitab ini yang tertera di dalam kitab Al-Adhkar, untuk kalau kita dalam keadaan sakit disuruh doa, yaitu membaca Fatihah, membaca Qulhu, membaca Al-Falaq, An-Nas, dan membaca sebuah doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahil azim min syarri 'irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Itu doa. Nah, minggu yang lalu disampaikan bahwa sebuah risalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diri kita sakit hendaknya kita membaca Fatihah untuk diri kita. Lalu juga kita baca Fatihah untuk orang lain. Saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, kita bacain Fatihah. Tapi kita dulu baca, terus bacain Fatihah, baca Qulhu, baca Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahil azim min syarri 'irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Itu doanya. Lalu dianjurkan juga oleh Rasulullah bahwa kita nggak boleh mengeluh atau kita minta mati di saat kita dalam keadaan darurat sakit berat. Kita nggak boleh kita minta supaya cepat mati. Itu makruh kata Rasulullah. Melainkan kita boleh ingin disegerakan mati apabila agama kita menjadi fitnah. Jadi kalau kita minta mati dalam keadaan kita tertimpa musibah, ya, walaupun seumpama kaki atau tangan kita yang buntung, itu makruh kita untuk ya Allah, kalau aku hidup juga kakiku buntung, lebih baik aku mati. Itu jangan, nggak boleh. Itu namanya apa? Putus asa. Mungkin dengan adanya Allah berikan cobaan kepada kita dengan kaki yang buntung, jasad kita dikurangi oleh Allah agar tujuan Allah supaya kita lebih dekat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin selama sehatnya kakinya rapih, dua-duanya ada, mungkin jalannya selalu melenceng, selalu meninggalkan perintah Allah, selalu menjalankan larangan Allah. Maka Allah punya qudrah iradahnya. Ini orang sebetulnya aku cinta, daripada ia kebanyakan maksiat untuk dirinya, lebih baik aku uji, aku coba dengan kedua kakinya, aku putuskan, dibuntungin maksudnya. Nah itu nggak boleh kita berputus asa, kita minta mati. Daripada gua hidup nggak punya kaki, mendingan gua modar. Itu nggak boleh. Ya, itu dimakruhkan. Melainkan kita apabila kita takut
agama kita menjadi fitnah, itu boleh kita minta disegerakan mati. Dengan apa? Kata Rasulullah di dalam hadisnya bahwa kita tidak boleh la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabah. Jadi kita nggak boleh salah satu di antara kita ini minta mati terkena akibat terkena musibah. Boleh kita mati, tapi dengan catatan kata Rasulullah, ucapkanlah Allahumma ahyini maka natil hayat khairan li. Ya Allah, andai kata hidupku lebih baik, ya lebih baik maksudnya. Kalau kita ini kalau kata kitanya hidupku ini ya Allah lebih baik, maka hidupkanlah aku. Wa tawaffani idza kana wafatu khairan li. Dan apabila aku matiku lebih baik, ya aku lebih baik mati. Gitu. Gak apa-apa. Kita minta kepada Allah seperti itu. Ya Allah, andai kata aku hidup di dunia ini sudah tidak berguna, ya, kalaupun aku mati, ya lebih baik mati. Tapi andai kata hidupku banyak berguna untuk keluarga dan orang lain, lebih baik kehidupanku, maka panjangkanlah umurku untuk selalu hidup dalam keadaan hidup yang barokah. Gitu. Apa? Jangan kayak saudara-saudara kita yang di sana-sana yang main apa itu? Slot. Main slot kalah, ujung-ujungnya gantung diri, banyak utang, ditagih utang, padahal dia masih sehat fisiknya. Ya. Kalau dia punya iman, timbang judi slot kalah kok bunuh diri. Orang yang buntung aja nggak boleh kita minta mati, yang sehat kok bunuh diri. Boleh kita minta mati atau minta hidup selamanya jika keduanya itu bisa menjadi baik untuk diri kita. Kalau kita kalah main slot judi, ya kita taubat, ya Allah, aku sudah malu di hadapan keluarga dan manusia, aku takut kepadamu. Jika aku hidup ini lebih baik, hidupkanlah aku, senantiasa berilah aku rizki yang lebih halal daripada kemarin. Jangan kau beri aku rizki dari perjudian. Minta sama Allah seperti itu. Insya Allah hidup kita akan bertambah baik dan barokah di mata Allah dan di mata manusia. Gak boleh pun kita mati, melainkan kita minta mati kalau agama kita menjadi fitnah. Baik, kita lanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu babus istihbabi du'ail insani bi ayyakuna mautuhu fil baladis syarifi. Bab ini menerangkan tentang dianjurkannya berdoa kita selaku manusia, minta supaya kita mati fil baladis syarifi, minta matinya di negeri yang syarif, di negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sih negeri-negeri yang mulia di mata Allah? Bukan berarti negeri Indonesia ini tidak mulia. Bahkan Indonesia ini kalau kita ketahui negeri yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Indonesia ini banyak kekasih-kekasih Allah, para aulia illah, para alimil ulama, para ustadzah banyak di Indonesia ini. Jadi termasuk Indonesia juga negeri yang syarif, negeri yang mulia di mata Allah, insya Allah. Nggak usah heran, jangankan di Indonesia, di Arab juga di sana ada orang yang alim, ada orang yang jahil, ada orang yang beriman, ada orang juga yang durhaka kepada Allah. Ya, banyak. Bahkan kalau di negara Arab Saudi mah, di sono kalau kita melakukan kesalahan di mata Allah dan di mata manusia ada hukum qisos. Hukum qisos. Kalau di negara Arab Saudi mah hukumnya hukum langsung. Membunuh dipancung, mencuri tangannya dipotong, berzina langsung dirajam. Itu di Arab Saudi. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan doa minta dibantikan kita.
minta dimatikan oleh Allah di tempat atau di kampung atau di negeri yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh ya, Al-Maghfurullah Mbah Maimun Zubair ya, Mbah Maimun ketika berangkat ke Makkah beliau minta diwafatkan di Makkatul Mukarramah. Doanya seorang ulama yang alim menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah, Allah kabul doanya. Sampai Makkatul Mukarramah beliau menunaikan ibadah haji, lalu Allah ambil tuh kekasihnya Mbah Maimun Zubair, diwafatkannya di tanah haram, yaitu di Makkatul Mukarramah, dan beliau wafat di Makkatul Mukarramah dimakamkan yaitu di Makkah. Jadi di Arab Saudi itu ada dua negeri, ada dua tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ada Makkatul Mukarramah, ada Madinatul Munawwarah. Jadi kalau kita banyak ibadah kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon agar aku nanti wafat kau ambillah aku ketika aku berada di tempatmu atau di negerimu yang mulia, yaitu antara Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Itu kita boleh minta. Bahkan disunahkan kita berdoa kepada Allah supaya kita matinya di negeri yang dimuliakan oleh Allah. Ada dua tempat haram, yaitu Haramaini, antara Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kalau kita wafat di Makkah, kita bakal dikuburin di Ma'la. Apabila kita wafatnya di Madinah, maka kita dikuburnya di Baqi'. Di Baqi' itu sebelah kiri. Apa tuh kalau kiri kalau bahasa Indonesianya? Barat, utara, selatan, kalau kiri, timur. Kalau bahasa Jawanya kidul. Jadi sebelah kidul. Jadi masjid Madinatul Munawwarah itu sebelah kiri, kita lari ke kiri itu ada makam namanya Baqi'. Makam Baqi'. Jadi kalau kita mati, tuh, kita minta mati di Makkah atau di Madinah, matinya minta dikuburnya di negeri yang termulia antara dua tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Haramaini, antara Makkah dan Baqi'. Boleh kita minta. Bagaimana kalau kita bukan di Arab Saudi? Boleh. Kita minta dari Indonesia, minta sama Allah. Anggap aja kematian kita sebagai penghantar kita bisa bertemu dengan Makkatul Mukarramah dan bisa bertemu dengan makamnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita di sini, walaupun dalam keadaan posisi kita miskin, mungkin dengan doa itu terangkat derajat kita, bisa bertemu ziarah ke makam Rasulullah, bisa ibadah di Masjidil Haram. Setelah kita ibadah, kita lalu diambil oleh Allah menjadi kekasih Allah, karena kita mati dalam posisi di kampung atau negeri yang mulia antara Makkah dan Madinah. Boleh kita mati. Jadi kalau ada orang, wah gua mending mati di Arab, boleh, karena itu ada anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya bagaimana? Ya doanya diriwayatkan waruwaina fi Sahihil Bukhari an Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Jadi diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, yaitu Hafsah. Hafsah itu adalah putrinya Umar bin Khattab. Hafsah itu adalah istri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dinikahinya pada usia 21 tahun setelah Hafsah itu menjadi seorang janda dari suami yang namanya Aba Khiyar atau siapa itu lupa. Jadi Rasulullah tuh ambil istri Hafsah itu pada usia kurang lebih 21 tahun. Hafsah bin Umar. Kalau berkata itu Hafsah. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, doanya untuk apa? Untuk meminta mati dalam keadaan syahid di negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam keadaan lapar, miskin, papa, udah kita banyakin minta mati di Mekah aja dah. Ya. Kalau kita udah banyak minta doa dikabul oleh Allah, miskinnya kita diangkat derajatnya, diberangkatin tuh ke Mekah oleh Allah. Sampai sana kita mati. Nggak apa-apa itu. Kenapa? Ada istihbab. Disunahkan oleh Rasulullah, boleh kita minta mati di negeri yang syarif, yaitu fi baladis syarif, di dalam negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika, ya Allah, berikanlah kepadaku kematian yang syahid fi sabilika, di jalan Engkau. Itu siapa doanya? Doa Umar bin Khattab. Hafsah selaku putrinya mendengar doa bapaknya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika, ya Allah, berilah aku mati dalam keadaan mati yang syahid, yaitu fi sabilika, di jalan Engkau ya Allah. Artinya siapa orang yang mau mati syahid, doanya itu. Orang yang berperang di jalan Allah, bukan orang yang perang di sana. Di mana? Israel, Palestina. Bukan itu aja orang yang mati syahid. Kita orang yang duduk di majlis taklim yang memang majlis taklim Rasulullah, yang di dalamnya ada sebuah taklim, belajar, mengajar, ada sebuah zikir Allah, mengingat Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya, antara pagi dan petang. Bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak tasbih, banyak zikir kepada Allah, minta doa kepada Allah, ya Allah, matikan aku di negeri yang dimuliakan olehmu, yaitu Haramaini, antara Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jadi Hafsah mendengar bapaknya baca doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Jadi kita nih yang ngaji di sini nih duduk. Ini kita sedang berperang, sedang jihad. Manakala kita pulang dari sini mati, berarti kita syahidan. Menjadi mati yang syahid karena kita perang di jalan Allah. Nggak perlu kita teng-teng senjata lari ke Palestina untuk membela Palestina. Kita orang ada 3 macam ya. Kita bantu tuh yang namanya peperangan, bantu umat Islam dengan cara bantuan ekonomi, bantuan tenaga, perang, bantuan juga dengan doa. Kita doain Palestina supaya menang, supaya negeri orang Islam itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Dengan apa? Dengan taklim, kita ngaji. Jangan pernah meninggalkan taklim. Jangan pernah, karena taklim dan zikir itu ibadahnya ibadah mahdoh. Fardunya fardu ain, walaupun 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam ngaji, masih pusing-pusing tetap
Nabi. Siapa orang yang datang ke majelis taklim berarti ia duduk di surganya Allah dan mendapat pahala 1000 rakaat melaksanakan sholat sunnah, dan juga mendapat pahala nengokin orang sakit 1000 orang juga mendapat pahala takziah 1000 mayit yang kita tengokin takziah. Itu pahalanya. Nggak perlu kita sampai jauh-jauh ke Palestina, yang penting doa di majelis taklim juga. Andai kata kita dipanggil oleh Allah, diambil nyawa kita oleh Allah, maka kita menjadi orang yang matinya mati syahid wa basyir wa nadhir, ya, insya Allah. Waj'al mauti fi baladika fi baladi rasulika, waj'al mauti fi baladi rasulika, ya Allah jadikanlah matiku fi baladi rasulika, jadikanlah aku mati di negeri Rasulmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di Madinah. Di Madinah itu di samping Masjid Madinatul Munawwarah, setelah dari Raudhah kita keluar, sebelah kanan itu ada mimbar Rasulullah di masjidnya Madinah itu, belok ke kiri di situ ada makbarahnya Nabi. Ada 3 makam. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar Siddiq, dan makam Umar bin Khattab. Maka kalau kita ke sana itu salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya awliyaillah, Assalamualaikum ya Nurul Mustafa ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ahlul Bait, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhadapan langsung kita, hati kita condong kepada Allah dan Rasulnya, seolah-olah kita melihat cahaya Nabi ada di mata kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masuk kita dari babus salam, yaitu pintu keselamatan, pintu salam kita kepada Nabi. Tuh, makanya kalau kita ke Madinah itu jangan males-males, jangan kebanyakan di hotel. Kalau kita umroh atau haji, banyakin kita tuh sujud di Masjid Madinatul Munawwarah. Lambat sedikit, jangan harap kita bisa duduk di Raudhah, yaitu Raudhah min Riyadhil Jannah, di mana tempat itu doa yang mustajab bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita ya, tahu besok, tahu lusa, bulan depan, tahun depan diberangkatin ke Mekah. Karena berangkat ke Mekah itu bukan hanya orang yang agnia saja. Kadang orang yang kaya mah banyak alasan, takut meleduk kapalnya, takut nyasar jalannya. Contoh tuh saudara kita tuh Ustadz Aat, boro-boro buat ke Mekah. Maaf, bukannya menghina, boro-boro buat ke Mekah. Allah angkat derajatnya sampai dia ke Mekah, sampai juga dia ke Madinah. Padahal dia minta mati di Solo, tapi nggak dicabut sama Allah. Jangan dulu, jangan mati dulu, anaknya masih kecil. Mungkin kalau nggak punya anak udah dimati, bisa udah jadi lebih mulia. Berangkat. Karena apa? Karena Allah mengangkat derajat manusia itu bukan karena kekayaannya, tapi karena kemampuan, dan mampu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memampukan orang yang terpanggil, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Jadi Allah tidak akan memampukan orang berangkat ke Mekah itu enggak, kecuali Allah yang memampukan bisa berangkat ke Mekah. Nggak peduli dia orang kaya, nggak peduli dia orang miskin. Kalau kata Allah berangkat, berangkat. Kadang orang kaya belum tentu mau buru-buru berangkat, mikirin dunia. Kalau gua berangkat, ntar kalau gua mati, itu gimana harta gua? Siapa yang bagi-bagi? Bisa jadi anak gua bisa ribut berantem sama abang sama adiknya, mikirin dunia. Maka kita jangan bosan-bosan untuk beribadah kepada Allah, termasuk kita doa minta mati di tempat yang mulia juga. Berarti itu adalah suatu lambang dan jalan untuk kita bisa bertemu dengan Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kemudian Hafsah bertanya,
Bapaknya berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika ya Allah. Matikanlah aku dalam keadaan mati syahid fi sabilika di dalam jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulika, dan jadikanlah aku mati di kampung atau di negeri Rasulmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah bertanya, fakultu ana yakuna hadza. Wahai ayahku, apakah bisa seperti itu? Nanya tuh Hafsah. Qala, dijawab oleh Umar, ya tinillah bihi idza syaa. Kata Umar, aku minta kepada Allah, Allah akan memberikan, akan mengkabul doaku insya'a, apabila Allah berkehendak. Jadi kita doa gak apa-apa. Allah yang maha memberi, yang maha mengkabul doa-doa kita. Kenapa? Istajib du'a'ana, kabullah doaku. Allah maha kabul. Siapa yang berdoa, kata Allah, pasti akan aku kabul. Maka jangan sampai kita bosan berdoa, karena doa itu adalah senjata utama bagi umat ad-du'a'u silahun mu'minin. Gitu. Babu istihbabi tatibi nafsil marad. Bab ini menerangkan tentang dianjurkannya berbuat baik kepada diri orang yang sedang sakit. Artinya kita berkasih sayang, berbuat baik kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, adik-adik kita yang dalam keadaan sakit. Umumnya kepada seluruh kaum muslimin, tetangga-tetangga kita dalam keadaan sakit, kita harus bisa berbuat baik terhadap diri orang yang sakit. Dengan cara apa? Ya doa. Dengan cara berdoa. Jangan orang sakit di rumah sakit udah diselang, kita bawain apa? Bawain jeruk, bawain apel, martabak yang udah nggak bisa dimakan sama mulut dia udah konsumsinya dari obat dokter, dari selang, dibawain. Itu mendingan duitnya yang banyak daripada makanan. Ya, makan mau dikit aja buat yang nungguin aja. Gitu. Karena yang sakit udah nggak makan buah-buahan, makanya dari selang. Paling mantep yaitu dibarengi dengan doa. Bagaimana doanya untuk orang sakit? Ya, Fatihah dulu kita baca buat diri kita. Kemudian kita baca Fatihah, baca Qulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Setelah baca semua Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, baru kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahil kabir, dengan nama Allah yang maha besar. Na'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Min syarri irqin nar, berlindung daripada kejahatan keringat yang gobios. Keringat yang gobios itu kita panas dingin, keluar keringat dingin, panas dingin badan kita, minta berlindung kepada Allah. Wa min syarri harinat, dan aku berlindung daripada kejahatan panasnya api. Kadang ada yang panas dingin anak kita sampai apa tuh, sampai setip, sampai gemeter tangannya, melotot lidahnya. Bacain itu tuh ya. Selain itu baca juga Allahumma anta syafi syifa'u ila syifa'uka ismi, sebutin namanya, baca dah tuh. Nah, baca doa jangan lupa diawali dengan bismillah, sholawat, diakhiri dengan sholawat. Kalau doa kita nggak diawali dan diakhiri dengan sholawat, la tuqbalu, insyaallah nggak dicoba, nggak diijabah, nggak diterima. Jadi kalau mau doa apa aja jangan lupa daripada sholawat. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi, diriwayatkan kepada kami di dalam kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah bi isnadi dhaif, dengan isnad atau sanad yang dhaif, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata, siapa? Telah berkata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum ala maridin." Apabila kamu datang atas orang yang sakit, fanafisu lahu fi ajali. Jadi apabila kita datang nengokin orang yang sakit, maka tiuplah lahu kepada orang yang sakit fi ajalihi, di mana orang itu sedang mendatangi ajal. Masya Allah. Maksudnya apa sih ditiup? Kita mendoakan si ahlil marid yang lagi sakit, kita doain. Doanya ya kayak tadi tuh, ingat-ingat tuh doanya, Bismillahirrahmanirrahim, naudzubillahi azim min syarri irqin nar wa min syarri harrid nar. Diawali Fatihah doa, dan banyak doa-doa yang lain. Banyak doa-doa yang lain. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita. Jadi kita berbuat baik apabila kita nengokin saudara kita yang sedang keluh kesah, dia bingung dalam keadaan marid. Jangan disalahin kalau dia aduh sakit, nggak apa-apa. Karena yang terdahulu sudah dijelaskan. Manakala ada orang yang sakit, dia mengeluh, aduh sakit, nggak masalah. Itu tidak diharamkan, karena Rasulullah juga ketika sakit ia pun mengeluh. Istri Rasulullah juga ketika sakit kepala mengeluh. Rasulullah juga ketika sakit kepala mengeluh. Tapi mengeluhnya bukan kita dendam atau buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang yang sakit kepala berbulan-bulan gak baik-baik. Udah buruk sangka sama Allah, buruk sangka juga sama tetangga. Kadang-kadang jangan-jangan gua dihantam dia sama si bulan, jangan-jangan gua disantet sama dia. Jangan. Jadi kita harus ridho atas qada dan qadar Allah. Allah yang membuat kita hidup, Allah yang membuat kita mati, dan Allah yang membuat kita berpenyakit. Yang bikin kita sakit adalah Allah. Maka tugas kita selaku manusia, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu untuk apa? Supaya orang yang sakit lebih bertambah imannya. Ditengokin sama kita dengan doa, minimal ya Fatihah. Di mana-mana, di majelis taklim, dimanapun perkumpulan, manakala ada anggota atau jamaah yang sakit, kita kirim dengan apa? Fatihah. Karena Fatihah itu adalah ummul Quran. Segala macam apa yang ada di dalamnya sebagai apa? Sebagai tameng penyakit, tameng kemiskinan, tameng musibah apapun, dengan suratul Fatihah. Karena itu adalah ummul Quran. Jadi kita apabila kita datang kepada orang yang sakit, tiuplah fi ajalihi. Orang yang sudah mendekati ajalnya, sudah syakarat. Tuh. Maksudnya apa? Dengan doa. Fa inna kadzalika la yaruddu syai'an wa yutibu nafsahu. Maka sesungguhnya tidak akan yang mampu menerima segala sesuatu. Dia mau sakit, dia mau mati. Kalau kata Allah sakit, ya sah. Kata Allah mati, iya mati. Maka kata Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti ia akan merasakan mati. Nah, itu salonnya, bukan salonnya, ininya nih. Habis kali baterai. Jadi setiap manusia yang bernyawa atau setiap yang bernyawa pasti mati. Maka perbanyak kita mengingat tentang kematian. Siapa orang yang ingat tentang kematian? Manakala ada saudara kita sakit, walaupun itu dalam keadaan posisi bermusuhan dengan kita, kita harus punya hati yang lembut. Kalau kita punya tetangga, kita lagi nggak ngomong, dia sakit, jangan sampai tuh kita dipanggil, kita datengin tuh, kita minta maaf, lalu kita doain, saling maaf-maafkan itu. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita saling tolong-menolong dalam kejelekan. Jangan saling tolong-menolong dalam keributan. Jangan saling tolong-menolong dalam kedengkian. Pokoknya yang jelek-jelek jangan ditolong. Tapi kalau yang baik-baik kita harus saling tolong-menolong. Wa yutayyibu nafsahu.
dan kita berbuat baiklah kepada orang yang sakit. Merasa kita sakit, ya Allah, itu kok si anu sakit ya, mungkin gue juga kalau sakit begitu kali ya. Jadi ngukur diri kita. Kalau kita lihat orang sakit dalam keadaan susah, payah, lelah, kita doain. Ukur kita juga bakal sakit seperti itu. Ya, kadang ini mah saking gedeknya ada tetangga musuh-musuhan, sakit. Siapa sakit? Si anu. Biar modal sekalian. Nah ini yang begini gak boleh. Ini namanya bukan umat Islam. Bahkan gugur imannya, gugur Islamnya. Manakala ia mendengar saudaranya sakit, malah ia doain mati. Jangan. Berarti itu iman kita tidak sempurna. Wayung di dalam posisi apapun kita tetap harus saling mendoakan. Wa yughna anhu hadis Ibnu Abbas sabaq fi babi ma yaqula lil marid. Jadi ini hadis paling kaya dari Ibnu Abbas sabaq di dalam bab sesuatu ucapan yang diucapkan lil maridi kepada orang yang sakit. Ini hadis paling kaya, paling tenar, paling masyhur. La ba'sa, mengucapkan la ba'sa ketika kita sakit, la ba'sa, nggak apa-apa kamu sakit. Ya. Kenapa? Tahurun, karena kamu sakit itu dalam keadaan dibersihin sama Allah. Dibersihin apanya? Dibersihin dosanya, dibersihin kesombongannya, dibersihin keangkuhannya, dibersihin sum'ahnya. Apalagi dibersihin sama Allah. Insya Allah. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk selalu iman kepada Allah, meningkatkan keimanan kita dengan cara kita mohon kepada Allah. Kalaupun kita matilah disegerakan di tempat atau di negeri yang mulia, yaitu Ar-Romaini, antara Mekah dan Madinah. Dan kalau kita nengokin orang yang sakit, kita kudu meleres lah bahasa hatinya, mahabbah, rasa cinta, kasihan kita lihat yang sakit. Ya Allah, mudah-mudahan dia cepat disembuhin. Minimal begitu dah. Tapi jangan lupa tetap Fatihah mah jangan sampai ditinggalin, karena Fatihah adalah obat segala penyakit. Demikian kurang lebihnya dimaklum. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan menambah keimanan buat kita. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan babus sana'i alal maridi bima hasani a'malihi wa nahwuha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.